Rahayu, mugi-mugi sami rahayu sagung dumadi. Sahabat YouTube yang berbahagia, kali ini aku akan ngajak panjenengan oncek-oncek tembang dolanan. Mungkin oncek-oncekan kami nanti bisa bermanfaat bagi negeri ini, khususnya bagi budaya Jawa, bagi sastra Jawa. Maka dari itu, monggo like dan subscribe dulu agar panjenengan tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Dan tolong apabila ada sesuatu pesan, tolong tulis di kolom komentar. Di sini aku mau menembangkan tembang dolanan dengan berbahasa Jawa dengan judul Dayoe Teko. Ada di masa kecilnya Mbah Darmaji dulu, tembang itu amat sangat populer untuk dijadikan sebuah mainan di kala waktu senggang. Ternyata tembang itu ada sebuah muatan yang amat sangat bagus untuk sebuah pribadi-pribadi orang Jawa agar mengetahui apa yang harus kita lakukan ke depan. Ini tembangnya. Dayoe teko, beberno kloso, kloso ning bedah, tambalen jadah, jadai mambu, pakakno asu, asu ning mati, guaen nyang kali. Nih, tembang ini versinya banyak, tapi tembang ini yang aku dengar, yang aku senandungkan, yang aku lantunkan ini tembang pada umumnya di desa dulu, di desa dulu, ya ini sudah menjadi amat populer. Dayoe teko. Orang Jawa itu punya watak grabyak, artinya apa ya, blater. Grabyak itu bahasa Indonesia itu supel ya. Dayoe teko, ada dayo itu gupuh-gupuh, gage-gage. Dayoe teko, dayoe teko. Karena orang Jawa itu punya watak, kalau anak dayo gupuh, lungguh, suguh, wanuh. Gupuh itu artinya seperti yang aku katakan tadi, gagi-gagi, supel, nyupeling, grabyak, ngakrapi gitu, ngakrapi. Dayoe teko disalami. Lantas orang Jawa juga gupuh. Gupuh itu tergopoh-gopoh. Ya apa ya, tergopoh-gopoh gitu ya. Ini agi-agi yang ditampani dayoe. Terus lungguh, minarak nih, monggo mas pinarak rumiyin. Nah, setelah itu suguh dia tuh entah air putih, entah apa yang dipunya dia suguhkan, monggo tunjuk. Nah, gitu orang Jawa itu. Setelah gitu kadang-kadang lebih dulu wanuhnya atau terakhir, kadang-kadang orang tuh nggak sama, itu kan nggak formal. Nun sewu, asmani sinten? Maaf, namanya siapa? Dari mana? Itulah orang Jawa, santun sekali, sopan banget. Dayoe teko, beberno kloso. Tikar, tempat duduk diam dulu adalah digelarnya tikar. Apa itu dibeberne kloso? Dibukakan tikar untuk duduk. Orang Jawa selalu memfasilitasi kepada orang lain. Tikar itu adalah gambar fasilitas. Pak, aku nunut nggone neng kene, mergo aku ora duwe nggon. Pak, saya numpang di sini, Pak, ya wis manggono. Reksonen. Termasuk dulu-dulu para misioner itu juga dulu ya keluar nuwun, aku mau ke sini numpang dagang. Aku mau memberikan satu pandangan-pandangan tentang budaya di beberne kloso. Jadi kloso itu simbol sebuah fasilitas, sebuah lokasi,
sebuah areal. Beberno kloso, klosone bedah diberi tempat pada saat itu wis manggono sak penakmu, suwe-suwe dicak-icak tanah Jawa. Bedah akhirnya koyak. Satu bentuk komunitas, satu bentuk paguyuban terkoyakkan. Dayoe teko, beberno kloso, klosone bedah. Ternyata tempatnya itu diicak-icak. Fasilitas yang diberikan itu diicak-icak, digawe sak penake dhewe, dibikin seenak perutnya sendiri. Nah, diicak-icak. Masih gitu, masih ditempel dengan jadah. Klosone bedah tembelan jadah. Dicarikan jadah itu perekat. Seorang sesepuh atau tetuaning desa atau katakanlah kiai, maaf kiai itu dari kata ikiai. Jadi itu dari bahasa Jawa loh, ikiai. Jadi ditunjuk ikiai ini saja. Jadi yang dikatakan ikiai itu secara aklamasi dengan masyarakat, dengan kaula ditunjuk ikiai, kiai, kiai. Terjadilah namanya ikiai. Nama aslinya kadang-kadang sudah tidak disebut dan lupa, hampir dilupakan. Yang ada ikiai, ikiai. Jadi kata kiai itu dari bahasa Jawa, bukan dari bahasa mana-mana. Dari kata ikiai gitu. Nah, setelah dikumpulkan dengan para penggede-penggede, para pemuka-pemuka, ya desa atau para pemuka kerajaan itu dikumpulkan. Klosone bedah, ayo ojo podo eker-ekeran iki ditata. Ternyata ditempel jadah. Jadahe mambu. Kiai-kiai, para penggede, para tetua-tetua itu podo berbau. Maksudnya jiwanya sudah tidak sebagus yang dulu. Jiwanya sudah tercemari dengan masalah-masalah kepentingan pribadi. Itulah yang namanya jadahe mambu. Perekatnya, pemersatunya itu sudah berbau. Sudah dikatakan basi sudah. Jadahe mambu. Pakakno asu karena sudah berbau dan hal itu tidak dibutuhkan di kalayak ramai, di komunitas. Lantas itu dipakai asu. Asu itu anjing. Anjing itu dalam petik ya, untuk secara awam dan umum digolongkan hewan yang menjijikkan, hewan yang galak, hewan yang ada digolongkan dengan ada najisnya. Tapi Tuhan tidak pernah kawulane sing kaya kirik iku bakal disisihne, iku panggah entuk kinasing Gusti, panggah entuk kawicaksanan lan katresnan saka Gusti Pangeran. Amarga kirik atau anjing itu yang mencipta Tuhan dengan penuh kasih sayang. Ini saya simpangkan tentang permasalahan anjing. Jadi secara umum anjing itu digolongkan, dikategorikan hewan yang menjijikkan. Sampai di situ pakakno asu. Jadi orang-orang yang dianggap sebagai pemimpin, sebagai tokoh, sebagai tetuaning desa, sebagai orang-orang yang dianggap bijaksana, ternyata jiwanya sudah tercemari dengan sesuatu kepentingan pribadi, sehingga dia jiwanya berbau. Pakakne asu, jelalah asune mati. Asune mati. Guwaan yang kali, yang diguwak itu bukan asune, tapi yang diguwak itu kiai yang tercemari mental dan jiwanya. Itu diguwak yang kali. Kali itu simbol daripada lautan. Karena kali nanti muaranya juga ke lautan. Dan orang-orang semacam itu akan dibersihkan dengan alam, akan diadili dengan alam, karena lautan adalah simbol alam atau simbolnya Tuhan. Jembar, sesuatu yang kotor sekotor apapun, dia itu akan bersih apabila sudah masuk pada lautan. Dalam artinya dia akan nyisih ke pinggir. Di sini, makanya ada satu tembang,
Dayoe teko, beberno kloso, klosone bedah, tembelen jadah, jadahe mambu, pakakno asuh. Ini hanya menggambarkan murah-murayatine wong Jawa. Tanah Jawa diparani dinggoni monggo. Bareng wis dinggoni dicak-cak sak kepenake dhewe. Wis dikelompokne cak rembugan aja koyo ngono. Demikianlah. Mungkin dalam pengertian tembang-tembang itu elek-elek bagi kita. Makanya kita berlaku yang baik dan benar untuk melakukan sesuatu terhadap negeri ini. Jangan musuhi mereka-mereka yang telah menenggelamkan budaya dan sastra. Jangan usir mereka. Kita saja cara mengusirnya dengan membuat sastra dan budaya Jawa itu menjadi kembali seperti di zaman Kencana Rukmi, di zaman dahulu kala, sebelum para perusuh budaya dan sastra itu hadir. Kita jangan membenci mereka, kita jangan mengusir mereka, biar kita tetap bersama dia. Tapi kita tunjukkan bahwa kita punya jati diri, kita punya harga diri, kita punya pamor. Karena apa? Wong Jawa kuwi wonge ngerti. Wong Jawa iku wonge waskita. Wong Jawa kuwi awas sithik paningale. Kalau ada orang mengatakan lain, itu cakra atnanya itu tajam. Ada yang bilang feelingnya bagus. Tapi kalau saya mengatakan yang namanya orang Jawa itu tajam sithik paningale. Jadi mata ketiganya ini cukup tajam. Mata hatinya atau dikatakan indera keenamnya cukup tajam. Karena apa? Orang Jawa itu orangnya itu seneng olah rasa, seneng nepi lan semedi, ngeningake cipta. Jadi ciptane diweningne, akal pikirannya dibikin bersih. Ini sebuah kupasan tembang Dayoe teko. Tuh makna yang aku kupas. Kalau tidak sama dengan panjenengan atas kupasan aku mohon maaf. Sekian Mbah Darmaji mengupas tentang tembang Dayoe teko. Sekian. Rahayu.